Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, kita bersyukur dan memuji Tuhan bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 14 Maret di hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan di hari ini. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan yang empunya hidup ini. Karena kemurahan-Mu, pertolongan-Mu dan pelindungan-Mu saja, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada di hari ini. Kami diberi Tuhan kekuatan, kami diberi Tuhan kesehatan yang baik, Tuhan beri kami umur panjang. Itu semua karena kemurahan-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan berikan kami waktu, kesempatan yang indah, yang mulia, dan yang berharga di mata Tuhan, untuk kami mau membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-24. Demikian firman Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Demikian sabda firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita akan arti penting kematian Kristus bagi manusia. Sekali lagi ayat firman Allah, perenungan firman Allah di hari ini berbicara kepada kita, mengajar kita akan arti penting, makna penting kematian Kristus bagi umat manusia. Kematian Kristus adalah proyek ilahi bagi seluruh umat manusia, siapapun dia, apapun dia, termasuk apapun agamanya. Karena karya Allah tidak hanya dikhususkan bagi sekelompok orang tertentu, bagi suku tertentu, bagi bangsa tertentu saja, tapi proyek ilahi, rancangan penyelamatan Allah bagi manusia yang berdosa ini bagi kita semua manusia yang berdosa, apapun agamanya. Karena itu firman Allah hari ini akan mengajar kita mengenai arti penting kematian Kristus itu bagi kita. Apa makna penting kematian Kristus bagi kita dan bagi seluruh umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Arti penting itu dijelaskan dalam bentuk suatu gambaran dari ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kematian Kristus digambarkan seperti biji gandum. Kalau biji gandum ditanam di tanah dan tidak mati, maka biji gandum itu tidak akan menghasilkan banyak biji gandum. Tetapi kalau dia ditanam di tanah terus dia mati, maka ia akan menghasilkan banyak buah. Demikian juga kalau Kristus mati, itu yang membuat dia bisa menghasilkan banyak buah. Kematian itulah yang membuat dia bisa menghasilkan sesuatu. Menghasilkan banyak buah lebih diperjelas lagi oleh Yesus dalam ayatnya yang ke-32 dan 33. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Apabila Kristus ditinggikan, maksudnya dia mengalami kematian, apa akibatnya? Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Akan banyak orang yang datang kepada Yesus, dan itu yang namanya menghasilkan banyak buah. Akan banyak orang berdosa yang datang kepada Yesus, tersungkur di bawah kaki Yesus, dan akhirnya bertobat dan beriman kepada Kristus. Itu yang namanya ibarat biji gandum itu sudah mati dan akhirnya menghasilkan banyak buah.
Itulah makna penting kematian Kristus bagi umat manusia. Jadi kematian Kristus itu bukan suatu kecelakaan. Kematian Kristus itu bukan ketidakberdayaan Kristus mengatasi ataupun mengalahkan para algojo yang datang menangkap dia. Bukan. Kematian Kristus itu bukan suatu peristiwa mendadak. Tapi itu sudah ada dalam suatu skenario ilahi, sudah ada dalam suatu rancangan ilahi bagi penebusan kita manusia yang berdosa. Sehingga melalui kematian Kristus inilah saudara dan saya bisa dilepaskan dari kuasa dosa, dari perhambaan dosa, yang akhirnya saudara dan saya bisa dimenangkan oleh Kristus, dan itu dikategorikan menghasilkan banyak buah. Kalau kita sudah memahami akan pentingnya, akan kematian Kristus, memahami akan arti pentingnya kematian Kristus bagi kita, maka ada dua hal penting yang dituntut Tuhan bagi saudara dan saya. Ayat 35 dan 36. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Juga ayat 36, percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Kata percayalah kepadanya diulang sampai 2 kali. Artinya setelah terang benderang kematian Kristus bagi kita, bahwa dia mati supaya menghasilkan banyak buah, dia mati untuk penebusan dosa kita, maka yang dituntut dari kita adalah hendaknya kita percaya kepadanya. Kita bukan sekedar orang yang beragama Kristen, karena orang beragama Kristen belum tentu percaya atau beriman kepadanya. Karena itu dia menuntut saudara dan saya yang sudah memahami akan arti penting kematiannya, akan makna kematiannya, supaya kita percaya kepadanya, beriman kepada Yesus Kristus, sehingga iman kita kepada Kristus tidak pernah goyah dan tergoyahkan oleh siapapun juga. Bagi Anda yang masih ragu-ragu, hendaknya engkau mantapkan iman Anda kepada Yesus. Kalau Anda yang sedang bimbang karena iman Anda, hendaknya Anda perteguh iman Anda kepada Yesus. Karena ketika Anda percaya kepada Dia, kita tahu bahwa kematiannya bukan suatu kecelakaan, tapi punya maksud tersendiri dalam hidup kita sebagai umat manusia yang berdosa. Kita harus percaya kepadanya supaya kita menjadi anak-anak terang. Kalau kita anak-anak terang, kita tahu kemana kita akan pergi. Kita tahu kemana kita pada waktu kita mati, kita tahu. Tapi kalau gelap, kita tidak tahu kemana kita akan pergi. Jadi hal yang pertama yang dituntut bagi kita yang sudah memahami akan arti penting kematian Kristus itu, mari kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Barang siapa melayani aku. Hal yang kedua yang dituntut Tuhan bagi saudara dan saya yang sudah tahu, yang sudah mengerti, yang sudah memahami akan arti penting kematian Kristus bagi kita. Yang pertama, tidak hanya dituntut kita percaya kepadanya, tetapi yang kedua yang dia tuntut, mari kita melayani dia. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Setelah kita percaya kepada dia, tidak hanya cukup sampai di situ, tapi kita mau melayani dia sebagai wujud tanggung jawab kita. Orang-orang yang sudah percaya kepada dia dan beriman kepada dia, kita mau terlibat dalam pelayanan, kita mau berkolaborate bersama dengan Kristus dalam pelayanan, sebab dalam kerajaan Allah ada masalah. Tuayan sudah menguning, tetapi pekerjanya sedikit. Karena itu mari kita bersama-sama melayani dia. Kalau saudara dan saya melayani dia, akibatnya apa? Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapa di sorga menghormati orang-orang yang melayani Kristus.
yang memberitakan Injil kerajaan Allah, yang memberitakan keselamatan, yang memberitakan kematian Kristus. Karena kematian Kristus punya makna penting bagi umat manusia. Dan kalau saudara dan saya mau melayani Dia dan memberitakan itu, maka firman Allah berkata ia akan dihormati Bapa di surga. Suatu penghormatan yang luar biasa bila Sang Pencipta menghormati saudara dan saya karena keterlibatan saudara dan saya dalam pelayanan, maka saudara dan saya mendapatkan penghormatan dari Tuhan. Ini suatu penghargaan yang luar biasa. Karena itu mari kita bergandengan tangan, mari kita bersatu padu, mari kita bekerja sama untuk sama-sama melayani Tuhan, melayani Kristus yang sudah mati demi dan untuk menebus dosa kita. Maka kita akan mendapatkan penghormatan dari Tuhan. Allah yang mempunyai firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, mengingatkan kami, mengajar kami akan arti penting kematian Kristus bagi kami, bahwa kematian-Mu itulah yang membuat bisa menghasilkan banyak buah. Kematian-Mu sajalah yang bisa menarik manusia berdosa, orang yang hidup dalam kegelapan, untuk akhirnya percaya dan beriman kepadamu. Karena itu tolonglah kami supaya kami memahami arti penting kematian Kristus bagi kami. Dan tolonglah kami supaya kami mau sungguh-sungguh percaya kepadamu. Kami beriman sepenuhnya kepadamu, dan iman kami tidak akan pernah goyah oleh apapun dan oleh siapapun. Tolong kami juga untuk kami mau melayani Kristus, memberitakan kematian Kristus. Karena ketika kami melayani Kristus, kami dihormati oleh Bapa kami di sorga. Roh-Mu yang kudus menanamkan firman ini, memampukan kami untuk bisa menjalani hidup ini berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan firman Allah di hari ini. Beri kuat sehat bagi kami semua. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Seluruh hidup kami sepanjang hari ini kami pasrahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.